Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Galata Laila Maharani, persis kok sama yang kayak ada di thumbnail dan di judul. Jadi ya, setelah kemarin aku ngejelasin tentang dashboard Islami, giliran aku ngejelasin buat aku buat ngejelasin fitur-fitur lainnya. Nah, di video sebelumnya aku udah bilang nih kalau misalnya Bitakwa ini punya banyak fitur. Salah satunya adalah doa-doa. Dan doa-doa inilah yang bakal kita jadi pembahasan di video kali ini. Oke, jadi kita pertama ke layoutnya. Ada activity menu doa. Oke, kita tunggu dia buat initializing dulu ya. Oke, kayaknya ini udah kenyambung, udah kesambung nih sama internet. Oke, jadi yang pertama di sini kita pakai constraint layout buat bikin tampilannya jadi responsif. Habis itu di sini kita juga tambahin. Oke, jadi kita juga tambahin layout width sama height-nya. Di sini kita duanya pakai match parent. Terus di sini kita juga pakai toolbar yang ini nih. Nah, kita pakai warnanya oranye. Terus kita bikin ID-nya namanya toolbar menu doa. Setelah itu warnanya oranye, warna primary. Setelah itu di sini di dalam toolbarnya kita masukin nih. Oh, mana. Nah, ini IC baseline Aerobat iOS dan titelnya namanya doa-doa. Saya itu doa-doanya kita pakai warna putih, jadi sini makanya pakai warna white gitu. Saya itu kita di sini ada image view. Nah, image view ini buat nampilin di sini ya. Bentar. Nah, kalau misalnya hasil handlingannya bagian sini kurang lebih, nah ini. Jadi tampilan ini nih yang dia itu jadi kayak background tambahan. Oh ya, mau notice nih salah satu fitur keren lainnya. Di sini karena ini udah sore ya, jadi makanya backgroundnya jadi sore gitu. Setelah itu kita lanjut ke bagian header di sini. Nggak ada spesial sih dari sini, cuman intinya masukin aja gitu. Dan terus di sini kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 constraint layout. Maksudnya 6 hard view yang di dalamnya ada constraint layout. Constraint layout sendiri dia tuh bikin tampilannya responsif kayak yang tadi aku udah bilang. Terus hard view ini dia bikin kayak bilah-bilah gitu. Terus di sini kita pakai namanya ID card rumah nih. Terus dia space jarak antara satu card view ke card view lainnya itu yang bisa dilihat di sini itu ada 16. Ya, salahnya SS guys. Oke, maksud aku yang ini. Tada. Alright, here. And then we change to constraint layout di dalamnya. Constraint layout di dalamnya ini kayak yang udah berkali-kali, kayaknya dalam video ini udah ada 3-4 kali aku ngejelasin gunanya constraint layout. Jadi aku harap para pendengarku nih nggak bakal lupa isinya constraint layout. Saya itu dalamnya ada image view, gunanya buat munculin image. Terus di sini kita pakai ID-nya icon rumah dan kita ambil dari drawable, nama filenya IC doa rumah. Terus kita pindah ke sini. Nah, ini buat text view. Jadi biar dia munculin teks di sini ya, gitu. Dan kurang lebih ke bawahnya sama. Gitu. Ini nggak ada yang berubah, bedanya cuma dia ngubah gambar sama ngubah teksnya. Setelah dari activity menu doa, kita pindah ke activity detail doa. Nah, activity detail doa ini adalah maksudnya activity detail list doa. Nah, ini dia. Jadi ketika doa ini udah muncul, ini. Nah, ini jadi hasilnya bakal kayak gini. Di sini kita cuma nambahin toolbar doang, terus sama nambahin recycle view yang udah dihubungin sama kelas.
Jadi makanya tampilan di preview sama di sininya juga beda. Setelah itu kita ke detail doa. Nah, detail doa ini ketika dia udah diklik lagi. Jadi kan tadi kan dari sini terus ke sini itu namanya di activity detail list doa. Terus masuk ke sini namanya activity detail doa. Nah, jadi detail doanya tuh di sini. Terus teks Arab, teks Latin, terus arti sama riwayat. As always kita pakai toolbar di sini biar dia ada toolbarnya gitu. Terus di dalamnya ada seperti biasa ada baseline IC baseline rollback iOS 2004 maksudnya 24 yang buat dia bisa balikin ke sebelumnya jadi ini. Nah, terus kenapa di XML-nya yang ini dia nggak ada subjudulnya padahal kita nggak namain di XML-nya. Nah, buat penjelasan selanjutnya kita pindah ke kelas, tapi oke, kita lanjut dulu yang XML. Ini sama aja sebenarnya, cuman dia menghubungin datanya sama data di kelas data. Oke. Kurang lebih sama. Misalnya itu cuma beda besar ukurannya, terus beda fontnya sama beda warnanya. Oke. Udah nih kita balik ke doa, udah bahas XML-nya. Wah, ujian guys, jangan lupa Allahumma sholli nafian. Ya lumayan lah ya buat tambah durasi. Terus kalau udah kita bahas XML-nya, selanjutnya kita pindah ke kelasnya. Oke, jadi ini tuh kelas dari menu doa menu doa. Nah, ini ada onClick di sini. Ini sama kayak project kemarin. Jadi buat teman-teman yang bingung onClick apa bisa dilihat di video sebelah. Video sebelah ini video aku yang dashboard Islami yang thumbnailnya warna hijau dan tentunya dijelasin sama aku juga dong. Terus di sini ada set support action bar. Nah, set support action bar ini dia buat nambahin option di bawahnya. Nah, tadi IC baseline ini itu yang maksudnya dari ini. Jadi ketika yang ini diklik, nah dia bisa balik ke home-nya. Dia bisa balik ke layar utama sebelumnya gitu. Setelah itu di sini ada private font in view. Insyaallah deras banget guys. Enaknya kalau begini teh-tehan, tapi ya sayang tugas sedang mengejar. Oke, kita balik lagi to the topic. Di sini tuh ada banyak menu dan sebenarnya ini codingannya poin codingannya sama, cuman dibedain sama ininya, beda image, beda nama-nama juga. Dan ini semua manggil ID dari setiap menunya nih contohnya. Terus biar bisa diklik, kita biasanya pakai set on click listener. Nah, biar dia segera masuk, kita pakai intent di sini. Jadi biar dia intent ke detail list doa activity. Setelah itu di sini kita ada put extra. Nah, put extra itu buat poinnya put extra itu buat ngirim data. Jadi ngirim data itu jadi pindah ke beda screen, tapi tetap bawa data yang sama gitu. Misalnya tunggu dulu, kita ke detail list doa. Karena ini udah semua aku jelasin. Yang ini tadi udah, ini tuh buat biar tombol backnya bisa bekerja. Sekarang kita ke detail list doa dulu. Nah, di sini kita nambahin input ekstranya. Jadi biar tambahin input ekstra kita biar bisa nambahin input ekstra di sini, kita harus nambahin ini dulu. Kita harus nambahin ekstra di sini. Nah, put ekstra awalnya di sini tuh buat ngirim data dari list ke detail activity, dari list detail doa activity ke detail yang ini. Nah, itu. Setelah itu ekstra titelnya di sini kita pakai string karena dia pakai teks. Karena yang mau karena data yang mau kita bawa ini pakai teks.
tapi tetap pengen bawa data yang sama. Terus yang ini ekstra juga, terus kita nggak nambahin string kan, tapi kita pakai integer di sini karena data yang mau dibawa ini adalah icon alias gambar gitu. Habis itu kayak yang tadi aku udah bilang, maksudnya ngebawa data, ngirim data dari list ke detail, ngirim data dari satu screen ke screen lain itu gimana? Jadi misalnya ini yang kayak udah teman-teman lihat di sini tuh ada pagi dan malam, ada doa pagi dan malam. Nah yang ini, nah dia itu kalau dia itu diklik, nah ikonnya tetap sama kayak yang di sini, terus subjudulnya juga sama yang kayak di sini, gitu. Sama kayak temen-temen yang lain kayak rumah, makanan dan minuman. Jadi dia tuh logonya sama semua kayak gitu. Ini biasanya berlaku sama kayak list aplikasi muslim lainnya. Setelah itu di sini ada recycle view. Nah, recycle view ini udah aku jelasin ya. Aku udah jelasin juga di dashboard Islami activity kemarin. Jadi buat teman-teman yang masih belum nonton, harus nonton sekarang. Aku doain semoga kalian paham. Semoga Allah bikin kalian paham gitu. Ya gitulah pokoknya. Terus di sini ada set has fixed size, yaitu buat ngatur size, jadi buat ngatur ukurannya. Terus di sini ada on option item selected. Nah, ini sama kayak yang tadi. Jadi ketika dia diklik, dia bisa balik ke layar utama. Terus kalau udah kita masuk detail list doa activity, kita pindah ke detail doa. Nah, di extra tadi kita mention juga, kita juga mention down di detail doa activity. Biar apa? Biar ketika dia diklik, ini kan menu doa, ini detail list doa. Nah, biar masuk ke detail doanya, dia tuh juga ke mention. Nah, jadi kalau misalnya ya dari menu doa ke menu doa activity ke detail list doa activity itu dari sini ke sini. Nah, kalau misalnya sekarang kita pindah dari detail list doa activity ke detail doa activity. Jadi dari bagian sini ketika diklik, dia kan judulnya kan doa sebelum tidur. Nah, ketika diklik, nah jadi doa sebelum tidurnya juga ikut ke bawah. Jadi yang kayak tadi aku jelasin di XML, kenapa kita nggak namain di XML tapi bisa muncul juga di sini. Kita nambahin di XML, cuma kayak kita nggak ngetik di XML, tapi bisa muncul juga di sini karena kita pakai put extra gitu. Nah, extra doa ini juga buat bawa data judul doangnya. Jadi yang buat extra doa ini dia tuh cuman buat bawa data yang judul doang, jadi ini. Nah, makanya gambar di sini nggak ikut ke bawah ke dalam ke screen selanjutnya karena dia nggak di coding seperti itu. Itu poinnya. Terus di sini ada override on create, yaitu buat ngejalanin perintah-perintah yang udah dibuat. Dan yang ini, nah satu baris codingan ini dia tuh buat ngedapetin data pada detail doa. Nah, soalnya detail doanya kita lagi buat kenapa detail doa? Karena kita lagi ngoding di sini, karena kita lagi ada di sini, kita lagi ada di sini. Tada. Terus data-datanya dari mana? Data-datanya dari model. Nah, ada di sini. Terus di sini kenapa extra doa? Soalnya kita mau judul dari step listnya untuk kita mau judul dari step listnya di sini buat jadi judul screen doanya di bagian toolbar. Nah, gini. Jadi biar dia setiap diklik doa bangun tidur nih yang ada di listnya, dia masuk buat jadi ke toolbar gitu. Setelah itu di sini ada variabel doa, biasalah yang kayak kemarin intent variable buat dia gitu pokoknya. Terus di sini kita ngejabarin item yang ada di XML-nya. Kan tadi udah ngoding tuh di XML. Sekarang kita juga ngejabarin di kelasnya. Terus ini ada on option item selected. Ini kayak tadi sama aja buat bikin dia bisa balik ke belakang ke layar utamanya. Terus kalau misalnya udah ngejelasin di sini, kita pindah ke model. Nah, dari model ini kita pakai parcelize dan parsable. Nah, kita pakai parcelize karena kita mau jadi put extra ini
ya guys, jadi maksudnya put extra ini dia tuh temennya personalize dan parsable. Nah, mereka itu karena temenan ya, jadi otomatis fungsinya juga sama. Nah, terus ya, karena kan tadi aku udah bilang kan dia tuh mau bawa datanya ke data lain. Nah, buat yang ngedetailin itu, buat yang bantu itu ngehubungin satu sama lain itu pakai put extra, tapi awalnya kita juga harus pakai parsable sama parcelize. Terus model ini buat menyimpan data-data, terus datanya poinnya itu ada model buat nyimpan berbagai data, terus datanya juga macam-macam. Jadi nggak cuma string doang, nggak cuma integer doang, nggak cuma tulisan doang, nggak cuma gambar doang. Dan di sini ini kita ngejabarin data-datanya. Gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Habis itu kita pindah ke data. Nah, ini kurang lebih satu sama lain ini sama, cuman beda isi datanya. Jadi kalau misalnya data doa perjalanan, ya dia buat ini perjalanan, doa ketika naik kendaraan, doa masuk pasar, doa musafir kepada orang yang ditinggalkan, doa orang mukim kepada musafir, dan lainnya. Terus, di sini kita masukin kontennya dari sini ke sini, isinya konten semua. Buat ya konten buat ininya. Kalau nggak ada ini ya nggak bisa ngeran dong, nggak ada kontennya, bisa ngeran tapi nggak ada kontennya. Terus di sini kita pakai variabel ArrayList, dan di sini juga ada variabel doa. Terus di sini ada variabel yang dia tuh misalnya di title. Nah, itu diambil dari model yang tadi kita udah jelasin. Jadi poinnya ini semua, yang ini dia diambilnya dari model. Terus di position kita buat ngatur posisinya biar dia berada di posisinya. Terus return list dia tuh buat biar nggak error. Tuh, kalau dia nggak pakai return list, kalau misalnya dia nggak dikembaliin listnya, dia bakal error tuh, bakal muncul merah-merah. Beda kalau misalnya kita udah namain return list. Dan yang terakhir, adapter. Nah, ini adapter adalah gunanya buat ngehubungin XML yang kita udah buat tadi ke kelas-kelas ini. Nah, ini private file list doa sama private file logo itu isinya isinya tuh dia list doa yang ada di model tadi. Nah, jadi dari adapter, list doanya ada di sini gitu. Setelah itu di sini ada result review kayak yang udah aku jelasin kemarin, gunanya result review apa bisa dicek di video sebelah. Terus di sini ada onCreate view holder, dia tuh manggil alamat tempat buat muncul data. Terus ini manggil alamatnya dulu, jadi alamatnya itu ada di list adapter. Setelah itu kalau misalnya udah onCreate view holder, kita nggak langsung ke bind view holder. Yang pertama kita harus ke get item account dulu. Nah, dia di sini tuh buat ngitung angkanya. Terus baru deh kita ke onBind view holder buat dia ini step terakhir. Dia tuh gunanya buat nampilin data yang dari tadi kita list kan, tadi udah di list nih, udah dihitung, terus kita pindah ke onBind view holder. Jadi kalau udah dihitung dia ditampilin. Oke. Nah, oke. Terus ini ada glide di sini buat nampilin data berupa gambar. Jadi buat biar bisa memunculin gambarnya. Dan segitu aja dari doa, udah ngejelasin adapter, udah ngejelasin data, udah ngejelasin model, udah ngejelasin detail doa activity-nya juga. Terus ya isinya udah kayak gitu doang. Dan thanks for your nice attention. Thanks you for listening. Sorry kalau misalnya nggak nyambung ke para penonton sekalian.
Have a nice day everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.